asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim was-subhi idza tanaffas. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Iwata iman, ayah bunda, muda-mudi yang dimuliakan Allah, selepas memanjatkan puji syukur kehadirat Allah yang maha mengatur, termasuk mengatur waktu sholat di Oktober ini semakin awal, dan ini menjadi semangat kita untuk lebih depan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini adalah pelengkap dari bagaimana subuh kita lebih awal sampai di malam ini kita melaksanakan ibadah. Mudah-mudahan semuanya seperti doa kita di pagi hari, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Mudah-mudahan seharian ini ilmu kita manfaat, semoga hari ini rizki kita baik dan semua amalnya diterima oleh Allah menjadi amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita buka surat As-Saff, surat ke 61 ya. Bunda ayah insya Allah dari sejak bulan Oktober kita mulai persiapan bulan Ramadan. Sejak bulan Rabiul Awal di masjid ini sudah mulai melatih diri untuk menjadi pribadi terbaik di bulan Ramadan tahun ini. Subuh-subuh kita insya Allah dihadiri kebaikan-kebaikan, dan insya Allah satu surat di setiap sholatnya insya Allah. Nanti kedepannya mendekat bulan Sya'ban, Rajab Sya'ban, insya Allah satu sholatnya dua surat sebagai persiapan masuk bulan Ramadan. Yang mau ikutan subuhnya di sini silahkan, tapi nggak tahu saya datangnya kapan, tapi yang pasti ada gitu. Iya, setiap Sabtu pagi insya Allah itu jadwal saya di sini. Terus setiap Senin insya Allah Senin ke-1, Selasa ke-1, Selasa ke-2 juga barangkali mau sholatnya dua surat di sini subuhnya. Featuring nanti bisa sekalian latihan karena persiapan Ramadan Nabi itu 6 bulan sebelum Ramadan. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai persiapan mudah-mudahan kedepannya Masjid Ahsanul Mahmudah dan masjid-masjid lainnya senang kalau tarawihnya itu lama-lama. Bisa ya? Kita asap dulu. Baik, kita baca asap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Wa idh qala Musa ya qaumi lima tu'dhunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum falamma zagu wa zaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasikin. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد
بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Iwati iman yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan akhir-akhir kita adalah akhir-akhir husnul khotimah, bahwa bacaan Quran kita, salat kita, saum kita, zakat kita mudah-mudahan laisa minal muflisin, bukan termasuk orang-orang yang bangkrut, tetapi adalah orang-orang yang sukses nanti di akhiratnya mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan harapannya semuanya menjadi bagian yang disebutkan oleh Allah di dalam surat yang sering kita baca, fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang timbangan amal kebaikannya berat, mudah-mudahan kelak di akhirat mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita terus saling mengingatkan. Kita akan sama-sama memaksimalkan tema ini. Ya, menggapai husnul khotimah. Dengan apa? Dengan tutup tatap titip tetap. Kita lihat tafsirnya ini dari surat
yang sangat banyak dari Quran. Kita akan mencoba membahasnya satu-satu di malam ini, untuk nanti di pekan kedua kita tema khusus berkaitan dengan parenting. Lanjut, ini belum lanjut ya, ini baru mulai. Baru mulai. Ini ibrah yang sering saya sampaikan dan mungkin asatid yang lain juga sering menyampaikan ayat ini. Ini ayatnya populer, surat Al-Kahfi ayat 54. Enggak apa-apa, enggak populer pun kita populerkan. Al-Kahfi 54, karena biasanya yang populer Al-Kahfi itu 1 sampai 10 dan insya Allah sudah hafal semuanya. Ya, nah yang ini nih, surat Al-Kahfi ayat 54. Ayatnya pendek, paling juga 2 baris, tidak lengkap, jadi 1 baris lewat dikit. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk menghafal ayat ini. Dan ini hadis, ini adalah asbab an-nuzul yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir berkaitan dengan penyebab ayat ini turun. Salah satunya ini ya, Anna Ali bin Abi Thalib akhbarah. Jadi ini kisahnya dari Ali bin Abi Thalib, langsung yang menceritakan, memberikan kabar. Jadi Ali bin Abi Thalib yang menceritakannya. Apa kata Ali? Anna Rasulullah, sesungguhnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam taraqahu. Taraqo apa taraqo? Taraqo. Taraqo ini gini. Tarok tok 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 tok, nah itu. Taraqo. Kalau di sini konsepnya adalah membangunkan, maka membangunkan dengan cara gitu, mengetuk pintu, taraqo namanya. Taraqahu wa Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan. Jadi 1 malam, dan malam ini panjang dari maghrib sampai subuh. Nabi ngetuknya kira-kira yang mana nih, malam atau subuhnya? Ya malam, tapi maju ke subuh. Jadi itu juga masih masuk malam, maka disebutnya lailah. Kalau siang disebutnya yaum, maka penyebutannya teman-teman ada lail, ada nahar boleh. Yaum itu penyebutannya biasanya yauman wahidan, 1 hari lengkap, lailan naharon. Kalau penyebutan lail berarti malam saja, nahar siang saja. Yaum bisa 1 malam 1 hari. Nah nanti di ayat ini atau di hadis ini lailah berarti kasusnya malam. Dan yang diperhatikannya juga adalah salat malam. Faqal, maka Nabi bertanya, ala tusallian? Kalian tidak salat berdua ini teh? Nah ini kenapa saya kasih judul di atasnya ibrah, saling menasehati tiada henti sampai mati. Pun sudah menikah, yang diperhatikannya urus ini. Jadi ini bagian yang paling penting diperhatikan. Jadi Nabi sudah menikahkan Fatimah dengan Ali, dan ternyata Jang Ali dengan Fatimah telat sholat tahajudnya, sholat malamnya. Ditanya oleh Nabi, ala tusallian, kalian tidak sholat malam? Fakultu, Ali sebagai suami bertanggung jawab menjawab, ya Rasulullah, wahai Rasul Allah, innama anfusuna biyadillah, sesungguhnya bukankah kita itu jiwanya ada di tangan Allah. Ayatnya yang di bawah ya. Ayatnya yang di bawah, Az-Zumar 42. Pernah ditanya oleh orang tua enggak sholat, jawabannya begini. Nah latihan nanti kalau ditanya kenapa enggak sholat malam, jawabannya ini, innama anfusuna biyadillah, sesungguhnya tidak ada lagi jiwa kita dipegang oleh Allah, di tangan Allah. Fa idza syaa, jika Allah berkehendak, ayyab'asana ba'asana, jika Allah berkehendak mengutus kami, ba'athana, maka kami hidup lagi, bangun. Jadi kenapa belum bangun? Belum dibangunkan oleh Allah. Rohnya masih dipegang oleh Allah. Dan ini jawaban sempurna dari surat Az-Zumar 42. Silahkan dihafalkan ayat ini. Untuk apa dihafalkan? Untuk dalil kalau ditanya, ayah kenapa kesiangan sholatnya, ini ayatnya. Bukan itu. Ini penjelasan bagi kita ya, supaya saling mengingatkan. Oh ternyata Nabi selaku Nabi pun anaknya tidak sholat malam tetap diingatkan. Dan yang bertanggung jawab, lihat di sini yang di depannya bukan Fatimah, padahal bisa saja Fatimah yang ngobrol sebagai anaknya. Tetapi di sini yang ngobrol langsung siapa? Ali, sebagai bagian dari yang bertanggung jawab atas saya tidak sholat dengan istri saya nih. Berarti memang yang salah siapa? Kalau di rumah tangga, suami.
Ada hadisnya, kullukum ra'in, semuanya adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, dan semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki akan ditanya tentang istrinya, dan istri akan ditanya tentang dua, bukan tentang suaminya ya, tapi dua, ditanya tentang anak dan harta suaminya. Jadi perempuan mah harta. Jadi nanti ditanya harta suaminya dan anaknya. Jadi kalau anaknya soleh berarti siapa yang bagusnya? Kalau istrinya tidak soleh berarti yang salah siapa? Sempurna. Ya urusan nyalahin mah pasti yang salah adalah. Padahal belum tentu juga. Mungkin saja suaminya seperti Nabi Nuh dan istrinya seperti sebagian istri Nabi Nuh. Bisa begitu kan? Tapi itu tidak berlaku di zaman kita ya. Zaman kita itu udah yang salah siapa? Luar biasa. Enak kali ngomong ya. Lihat-lihat teman-teman. Nabi nggak banyak cincong. Nih yang begini nggak perlu dinasehatin panjang-panjang nih. Terus apa yang terjadi? Fansorofa. Kemudian Nabi berpaling. Hina qultu dzalik. Saat Ali berkata begitu, Nabi langsung berpaling. Walam yarji ilayya syai'an, dan Nabi tidak kembali kepadaku, tidak menjawab. Di sini kalimatnya yarji itu kan kembali, tapi dalam konsep ini Nabi tidak menjawab apapun, tidak mengomentari apapun katanya. Tapi bukan berhenti. Summa sami'tuhu, kemudian aku mendengarnya. Wa huwa muwalin yadribu fakhidahu, kemudian aku mendengar Nabi memukul pahanya. Pahanya dipukul. Wa yaqul, sambil Nabi berkata, wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Itu peringatan itu. Nabi sampai mukul kakinya, itu peringatan tuh. Nabi enggak suka itu. Itu mah alasan, walaupun benar tapi alasan. Komo orang mah teu bener alasan anak. So kita alasannya apa coba? Kenapa enggak tahajud? Malas. Kenapa enggak tahajud? Capek. Kenapa nggak tahajud? Dingin. Kenapa nggak tahajud? Luplep tuh para ruguh alasannya nggak pakai ayat. Coba ini pakai ayat. Atos tadi bada Isa, wah luar biasa, jawaban yang keren. Atos abimah tadi sarokaat sebelum tidur, boleh ya. Cuma Nabi tahu dan ini petunjuk. Nabi pun di kondisi urusan agama ada tidak sukanya, nggak suka nih. Bagi Ali, ini teguran, dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Jadi pelajarannya nih bagi kita, kalau kita ngingetin orang terus nggak sadar, berarti kita iman sama Allah. Berarti yang kita ingetin siapa? Minum dulu. Harusnya minum kopi. Orang Belanda itu ngajak kopi 4 kali, ngajak ngopi itu 4 kali. Makanya orang-orang Eropa jarang jantung gitu. Pagi-pagi ngajak ngopi, sebelum zuhur ngajak ngopi, habis zuhur ngajak ngopi, sore ngajak ngopi 4 kali sehari. Eropa itu. Untung ini Indonesia. Jadi kalau kita mengingatkan seseorang terus dia tidak mau ingat, tidak mau sadar, berarti iman saja kepada Allah, berarti yang kita ingatkan benar-benar belum nyambung ya. Terjemah, wa kanal insanu, dan keadaan manusia, aktsaro, kebanyakan mereka, syai'in jadala, adalah orang-orang yang membantah. Jadi kalau sifat dasar manusia itu sebenarnya adalah pembantah. Jadi kalau kita ngingetin seseorang, suami diingatkan, istri diingatkan, anak diingatkan, tapi mereka membantah, berimanlah kepada Allah. Berarti ayat Allah benar bahwa yang kita nasehatin adalah manusia. Maneh teh kunaon sih enggak gitu. Jadi kita langsung iman, oh iya berarti yang kita ingetin adalah manusia. Berarti kalau begitu besok ngingetin lagi. Ternyata enggak sadar lagi, berarti besok berarti ayatnya sedang ngasih tahu kepada kita manusia memang pembantah. Jadi kalau begitu anak membantah, ingetin lagi. Membantah lagi, ingetin lagi. Membantah lagi, ingetin lagi. Jadi kita dapat pahalanya dari Masya Allah. Terus kalau kita begitu tuh, anak, suami, istri begitu susah diingetin, berarti Allah lagi ngajarin apa sama kita? Udah hafal ya. Jadi kebaikannya apa? Kebaikannya supaya kita makin. Jadi pas ngingetin teh,
Ya Allah, alhamdulillah, nih Allah lagi ngajarin saya sabar lagi, terus ngingetin lagi, nggak sadar lagi, alhamdulillah ya Allah, memang saya di bulan ini harus tambah. Bisa gitu. Kita praktek ya. Ini mah benar-benar praktek semuanya nih, ngingetin orang, nggak sadar lagi, ingetin lagi, nggak sadar lagi, ngingetin lagi, nggak sadar lagi, nggak apa-apa dia nggak sadar, berarti kitanya akan sabar. Ya, siap, Bismillah. Capek Ustadz. Sok gerak Ustadz jadi abdinya sok. Kita gantian ya. Sesekali mah berubah. Sok gantian. Antum jadi ana jadi antum. Sekali wes sok cobian. Sok gentosan ya. Jadi sesekali Bunda, yuk kita ingetin aja. Tiba-tiba Masya Allah hari ini mah keren banget. Nah sholat siap. Sayang baca Quran, oke. Wih, berarti Allah sedang ngajarin kita supaya bersyukur. Baik atau buruk bersyukur? Sabar baik atau buruk? Jadi hidup kita semuanya terus kenapa ngeluh wae? Nyambis si Allah datang terus ngobrol, udah capek ngeluh wae rek balik ayeuna hayu. Kan riweuh ya. Udah we. Nah ini nih saling mengingatkan sampai mati, yuk pelan-pelan aja. Salat malam udah, berapa rakaat? Aku mah tidak banyak-banyak seperti yang disebutkan oleh Nabi, walau kana rakaatan wahidah, walaupun satu lumayan. Cukup. Nih ayatnya nih teman-teman. Allah yatawaffal anfus, memegang jiwa orang yang mati hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha, dan orang yang belum mati atau saat waktu tidurnya. Fayumsiku lati qada 'alaihal maut, maka dia ditahan jika sudah wafat, maka akan ditahan, tidak akan dikembalikan. Wa yursilul ukhra ila ajali musamma, tapi jika yang harus hidup lagi akan diutus lagi rohnya. Maka mudah-mudahan kita yang hadir saat ini adalah yang diberi kesempatan oleh Allah untuk terus memperbaiki diri. Karena kesempatannya masih banyak ya. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun, dan ini menjadi tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berfikir. Mudah-mudahan kita banyak berfikir hingga nanti tahajudnya dimudahkan. Mudah-mudahan tahajud kita adalah tahajud yang mendapatkan balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk menggapai itu kita harus saling mengingatkan terus. Mudah-mudahan Allah perbaiki kita sampai jenjang terakhir kita hidup di dunia husnul khatimah insyaallah. Kita mulai tutup, Habib. Tutupnya ini dua, tutup aib sendiri, tutup aib orang lain. Kenapa nutup aib sendiri? Karena ada hadis ini. Ini riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Kata Al-Imam Bukhari, Nabi mengatakan, kullu ummati mu'afan, setiap umat Nabi Muhammad akan dimaafkan. Ini semuanya umat Nabi, berarti punya kesalahan. Berarti kesalahan umat Nabi semuanya akan dimaafkan. Illal mujahirin, kecuali orang-orang yang jahar. Apa jahar? Lawan sir. Sir itu terang-terangan. Kalau sir tersembunyi pelan-pelan, kalau jahar terang-terangan. Jadi semua orang akan dimaafkan dosanya kecuali yang dijaharkan, diterangkan, disampaikan. Seperti apa maksudnya? Wa inna minal mujaharoh, yang disebut dengan orang yang menampakkan dosa itu adalah ayya'malar rajul. Rajul teh cewek cowok? Laki. Kalau lakinya rijal dengan rajul apa bedanya? Yang ke masjid rijal atau rajul? Rijal. Kalau nama rajul rijal? Muhammad rijal atau Muhammad rajul? Nah, yang kalau ke masjid melangkahkan kakinya untuk berjamaah ke masjid rijal rajul? Ya bebas, kalau nggak tahu jawab aja rijal rajul. Kalau rajul itu laki-laki tulen. Rajul itu laki-laki tulen yang mampu melangkahkan kakinya ke masjid, itu disebutnya rajul. Tapi kalau rijal baru laki lah. Rijal baru laki. Di ayat ini rajul nih. Ini sebenarnya laki-laki tulen nih, bener nih. Tapi sayangnya di sini laki-lakinya tuh, biar maksudnya gini, kenapa Nabi sampai menyebutkannya rajul? Nih yang melakukan dosanya rajul nih. Dia seseorang laki-laki yang benar tuh, amalan, melakukan satu perbuatan, perbuatannya adalah isman, perbuatan buruk, perbuatan dosa atau dzanban. Summa yusbih, kemudian datanglah waktu
Subuh. Wa qad satarahullahu alaih, padahal dosanya yang dia lakukan tadi malam ditutupi oleh Allah. Kita kan punya dosa tadi kan? Ketemu saya sekarang saya nggak tahu, saya juga melakukan dosa, bunda tidak tahu, terus begitu ditutupi oleh Allah. Wa qad satarahullahu alaihi fayakul, pagi-paginya subuh malah ngobrol ke temennya, ya fulan, hei kamu teman aku, bestie berarti, amiltul barihata kadza wa kadza, tadi malam aku melakukan dosa ini, aku teh tadi malam teh nipu, aku teh tadi malam teh ngabohong, aku teh tadi malam nonton ini padahal tahu itu teh dosa. Wa qad bata, bahkan sampai tidur orang ini teh ditutupin dosanya oleh siapa? Yasturuhu rabbuhu, ditutupi oleh Allah. Wa yusbihu, datang subuh, yakshipu, dibuka, disingkap dosanya, sitrolohi anhu, yang sudah ditutupi oleh sopan tuh. Ku Allah teh udah ditutupin ya, Allah teh udah nyaah banget sama kita teh, malah dibuka. Dan hebatnya punten ya, Allah mah sayang banget lah sama orang ini tuh semuanya. Yakin tuh Allah sadar sayang ke kita? Kita yakin sadar Allah sayang? Apa buktinya? Ada 4 buktinya. 1, melakukan dosa pun Allah tidak menghalangi rizki. Kita melakukan dosa, ari rizkina ti saha eta pas melakukan dosa. Misal kita teh dosa melakukan masih napas tidak? Terus nu anehna teh dosa teh minum pakai tangan kiri. Diminum airna teh pakai tangan kiri, berdiri tidak bismillah, sempurna. Tek minum, dosa tidak? Nyampe teu minumannya. Diminum jadi rizki. Allah la yahzubu anhu rizqo. Walaupun kita berbuat dosa, Allah teh sayang banget biar kita sadar da anu minum pakai tangan kiri ge jadi. Yang kedua apa? Wala yahzubu anhu sihah. Eta yang minum pakai tangan kiri masih sehat tidak? Coba bayangin kalau tiba-tiba pas minum langsung ieu tuh bisa gerak. Luar biasa ya. Terus minum sia eta. Ngomongin orang, eta pas ngomongin orang, gibahin orang teh napasnya dari Allah, mulutnya dari Allah, coba langsung kemudian jadi nggak sehat. Allah ya tetap sayang sama kita biar kita terus dapat kesempatan bertaubat. Makanya kata Allah, semua orang juga punya salah, maka pastikan salahnya ditobati, berhenti, sesali, ganti dengan yang lebih baik. Yang ketiga apa? Allah tuh sayang banget, wala yudhiru dzanba, tidak menampakkan dosanya. Ya, kita melakukan dosa tidak ditampakkan sama Allah, ditutup sama Allah ya. Itu keren banget. Nah, ini masuk di sini. Dan yang terakhir apa? Allah tidak apa? Yu'aqibuhu ajilan. Allah tidak langsung nyiksa. Coba kalau menghina langsung barusuh. Nonton lu dosa ningali langsung perem saeulah. Ayo kamu kunaon eta? Aku teh habis ningali ieu. Atuh hati-hati cenah, jangan lihat lagi, tek satu langsung. Dan itu terjadi di zaman nabi-nabi sebelumnya kan? Kalau melakukan dosa minta sama Allah langsung diturunkan siksa. Tapi masya Allah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak. Maka mudah-mudahan kita terus syukuri hidup ini, tutupi aib kita. Atuh hebat-hebat nutupin aib sendiri atuh. Ima kadang kala diceritakan sudah, nggak usah. Minum kopi aja. Kopi dulu. Kenapa minum kopi? Biar biar nanti tahajudnya mantep gitu. Biar baca Qurannya mantap gitu. Ada yang ngopi biar enak tidur, harusnya biar semangat. Yang kedua, tutupi aib orang lain. Nah ini, kalau yang ini banyak nih teman-teman, mudah-mudahan Allah mudahkan kita. Menafasa, barang siapa orang memberikan nafas. Memberikan nafas kemana sih konotasinya? Ngasih nafas. Dia habis napas, dia kasih napas sama kita. An mu'min, dari seorang mukmin. Kurbatan, dari kesusahan, satu kesusahan. Min kurabid dunya, dari susahnya di dunia. Cuman satu, cuman masalahnya dia susahnya nggak bisa napas. Berarti punya hutang yang sudah harus dibayar. Sudah lapar banget, sudah sulit banget, mau tidur susah. Tapi insya Allah kita mah nggak susah tidur. Kalau ngantuk dari setan atau dari Allah? Kalau nguap dari Allah, dari setan? Kalau nguap harus gimana? Berarti dari setan. Ada adabnya. Kalau ngantuk dari Allah. Surat apa?
Al-Anfal ayat 11. Al-Anfal itu apa? Harta rampasan perang. Jadi dalam perang pun ada ngantuknya. Perang itu apa bahasa lainnya? Jihad. Kalau pengajian seperti ini jihad bukan? Jihad. Berarti akan diserang ngantuk? Bukan diserang, tapi kita lihat ayatnya. Coba lihat ayatnya. Apa ayatnya? Biar di screenshot. Biar jadi kekuatan. Perang jihad di jalan Allah. Kita juga sama sedang jihad di medan perang nih, di sini di masjid, dan ada ngantuknya. Ini alhamdulillah ayatnya kuat. Biar jadi kekuatan bagi teman-teman. Ada dalilnya sebelum ngantuk nih, pakai dalilnya. Biar ngantuk di majelisnya juga sesuai dengan ayat 11, Pak Habib. Ayat 11. Itu. Tuh, coba lihat tuh. Id yugoshikumun nu'as. Ingatlah ketika Allah membuat kamu. Jadi ngantuk dari siapa? Ya alhamdulillah ya Allah. Makin yakin. Alhamdulillah. Kalau nguap dari ada enggak yang ngantuk tiba-tiba tapi tidak pakai nguap? Ada. Jadi mending langsung ngantuk atau nguap? Langsung. Itu anugerah dari yugoshikumun nu'as. Kalau sudah ngantuk apa yang terjadi? Amanah. Apa amanah itu? Aman. Iya, aman, tentram. Sok coba rasakan. Lagi pengajian suara pun mulai hilang. Godaan samping kiri kanan sudah mulai tidak ada. Gak apa-apa teman-teman, nikmati aja. Nikmati. Gak usah minum kopi. Antum gak usah bawa-bawa kopi dari Jambi. Gak perlu. Tidur aja udah, karena antum lelah. Ini keren banget nih. Ini antum itu menyelisih hadis Nabi, menyelisih ayat Quran ini. Aslinya wa ja'alna laila libasa, malam itu untuk istirahat. Wa ja'alna nahara, kalau tadi siang bener nyari harta, bener, malamnya tidur. Ini teh waktunya. Jadi kalau pengajian sambil tidur boleh? Nah gitu maksudnya. Udah tenang saja teman-teman, kalem, jangan riuh, nikmati. Udah itu udah bener banget dari Allah ini, amanah. Ya asal nggak pakai nguap tuh, soalnya kalau nguap ada aturannya teman-teman. Kalau nguap itu nanti apa? Harus ditahan. Kalau tidak ditahan gini, boleh gini, tutup. Atau kalau begitu itu isyarat, kata Nabi apa? Fayantakilu jalisuh, pindah tempatnya, duduknya pindah. Ternyata pindah tempat masih juga. Falyatawaddo, kemudian wudu. Wudu masih juga. Falyarkud, tidur saja. Jadi ujungnya hatta yazila nauma, sampai hilang apanya? Ngantuknya. So, dalil ya teh. Jadi pindah udah, wudu udah, berarti tidur. Ini nih, wa yunazzilu alaikum minas sama. Kebayang nggak lihat? Sudah ngantuk diturunkan air dari langit, berarti tambah tibra. Tapi yang terjadi tidak. Para sahabat yang lagi lelah ya, diserang ketakutan oleh musuh yang 1000 orang, ini cuma 300 orang. Takut mereka, supaya tidak takut ditidurkan oleh Allah. Kemudian setelah ngantuk datang diturunkan hujan. Jadi gimana rasanya? Semangatnya luar biasa. Ademnya lewat, langsung semangat, langsung perang. Menanglah 300 melawan 1000 tuh. Yuk bismillah, alhamdulillah. Wa yudhiba ankum rijjash syaiton. Tenang-tenang, jangan suudon sama yang sedang tidur, karena sebentar lagi setannya akan menghindar darinya. Malah yang belum tidur sebentar lagi akan didekati oleh tuh. Iya beneran. Tenang-tenang, semangat, gaskeun teman-teman, kalem. Soalnya habis mudun pasti nanjak, habis nanjak pasti siapa yang sedang nanjak tenang, bentar lagi. Yang sedang mudun hati-hati, bentar lagi. Gitu. Makanya kenapa sih kita nggak boleh merasa lebih baik daripada orang lain? Ini maksudnya nih. Terus ujungnya waliyarbitu ala qulubikum. Ternyata dengan begitu hati tuh makin mantap. Sok cobian kira teman-teman, tidur dulu bentar, terus bangun, hati makin mantap. Nggak percaya, tidur dulu coba. Coba. Jangan dipaksa tapi.
Wa yusabbita bihil aqdam, dan itu akan menguatkan langkah kaki kita. Ini keren nih. Apa yang membuat kita jadi kuat nih teman-teman? Lihat, ini apa? Ini isyarat dari Allah. Kalau mau kuat, ada yang sering angkat beban olahraga. Nggak akan jadi tuh angkat bebannya kalau tidurnya kurang. Kan kurangnya itu kuantitasnya tuh ya. Ada tidur loh. Tidur itu berkualitas, harus berkualitas yang menyebabkan kaki semakin jadi kalau kelihatan nih, wah ini males nih, kurang apa? Tidur. Gaskeun, jangan kurang tidur. Dan yang paling penting jangan kurang uang. Tidur sebentar asal uang banyak itu tetap ngantuk. Tetap ngantuk, harus tidur ya. Siap Pak Habib? Sudah mau tidur Pak Habib? Siap ya. Lanjut. Kita balik lagi. Barang siapa yang memberikan nafas, satu nafas doang, balasannya apa? Nafasallahu anhu kurbatan min kurobin yaumal qiyamah. Siapa saja yang memberikan satu saja nafas di dunia dari kesulitan seseorang, Allah akan berikan tuh di akhirat nafas untuk orang-orang yang memberikan kemudahan di dunia. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita. Tapi di sini mah nafas ya. Artinya dia sudah sulit bernafas, sudah dalam titik akhir. Nah kalau yang ini, waman yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Ini rumus kedua. Siapa saja yang memudahkan orang lain, Allah akan mudahkan di dunia dan akhirat. Masya Allah, keluar dari sini sendal kita sudah rapih kan? Siapa yang rapih kan, maka dia akan Allah mudahkan. Kemudian semua sudah dimudahkan, Pak Api memudahkan, semua yang hadir sini saling memudahkan. Akhirnya Allah akan mudahkan dunia dan akhiratnya. Bagian ketiga, waman satara musliman, barang siapa menutupi aib seorang muslim, satarahullahu fid dunya wal akhirah, maka Allah akan tutupi aibnya di dunia dan wallah, dan Allah itu fi aunil abdi, dalam pertolongan Allah. Makanal abdu fi auni akhihi, selama orang itu membantu menolong orang lain, maka siapapun yang menolong orang lain, Allah pasti akan menolongnya. Jadi kenapa orang ini ditolong terus sama Allah? Karena selalu menolong orang lain. Maka mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang tutup aib diri, tutup aib orang lain, agar mudah husnul khatimah. Nomor 2, lanjut Pak Habib. Setelah ditutup, ditatap. Apanya yang ditatap? Masa depan. Mana? Ini. Masa depan tutup. Masa depannya dibuka, ditatap. Apa masa depan teman-teman ini? Ada 4. Yang pertama, masa depan kita itu adalah kehidupan yang lebih baik. Ayatnya ini An-Nahl 97. Man amila salihan, barang siapa orang beramal, min dzakarin, dari au unsa, atau jadi perempuan dulu atau laki-laki dulu. Kita kalau ngomong laki-laki perempuan, perempuan laki-laki. Ladies and gentlemen tuh. Oh, kan? Di ayatnya apa dulu? Zakar dulu, baru unsa, berarti laki-laki dulu baru perempuan. Sama seperti malam dulu baru siang, jangan siang dulu baru malam. Allah sampaikan ini bukan tanpa sebab teman-teman, bahwa ternyata yang pertama diciptakan oleh Allah siapa? Laki-laki. Maka pemimpin di muka bumi harusnya gitu. Di rumah tangga yang jadi pemimpin juga, yang harusnya bangun pertama kali tuh, yang harus tahajud duluan. Tenang, jangan marah-marah. Ya, emosi, pelan-pelan, tenang ya. Urusan bangun Allah yang membangunkan. Tapi kan harusnya yang di depan itu zakar nih. Barang siapa beramal soleh, lihat punten ayah. Barang siapa beramal, terus kata Allah teh siapa dulu? Laki-laki. Jadi yang pertama harus beramal soleh. Kita ingetin, bisila lupa. Memilih laki-laki kemarin menjadi imam itu karena 4. 1, hilap deui. Imam sholat, mau imam apapun, kita imam sholat, bolehlah imam sholat biar gampang. 1, bacaannya, pemahaman terhadap Qur'annya. Ternyata pemahaman Qur'annya sama laki-laki ini. Yang kedua, hadisnya, Quran hadisnya sama. Yang ketiga, hijrahnya. Siapa yang pertama? Hijrah, ternyata hijrahnya juga sama. Yang keempat,
umurnya, memilih calon suami pun begitu gitu. Bacaannya Quran, pemahaman hadis, kemudian hijrah, kemudian umur. Maksudnya Bunda gini, jangan jadi mikir nikah lagi terus nyari calon lagi, bukan. Yang sekarang benerin supaya bisa baca Quran, supaya bisa baca hadis, supaya hijrahnya beneran, dan supaya usianya barokah. Gitu poin laki-laki ini. Kalau poin perempuan kan lain. Oke, yang barusan berarti laki-laki mah amal soleh semuanya tetah, Quran, hadis, hijrah, umur. Tapi perempuan lain, nikahilah perempuan karena 4, hartanya, keturunannya, apa lagi, cantiknya. Ada laki-laki ngomongin gantengnya, nggak perlu ganteng lagi-lagi itu. Hartanya ada, tadi laki-laki ngomongin harta. Terus kenapa hartanya nggak di laki-laki tapi di perempuan? Kenapa? Oh, perempuan matre, bagus. Perempuan itu kenapa hartanya? Karena dia yang mengelola hartanya itu. Nanti perempuan yang mengelola harta, kemudian dia keturunannya harus benar, dan yang terakhir baru agamanya. Lihat amal solehnya perempuan, di situ agama malah nomor 4. Karena nanti berpasangan dengan yang paham agama ini. Kalau yang 4 paham agama ini laki-lakinya sudah menikah dengan yang ini, maka sempurnalah agama perempuan itu, disempurnakan oleh laki-lakinya. Maka amal soleh harusnya siapa dulu? Laki-laki. Baru tuh gitu, gaskeun. Di mana-mana biasanya yang banyak kajian. Tapi kemarin biker subuhan pure. Cowok. Wah, itu laki banget tuh, itu rojul tuh. Wah, keren banget. Kalau sudah beramal soleh laki-laki dan perempuan, asal syaratnya satu, wahwa mu'min, dia adalah orang yang beriman. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka hidupnya akan memiliki kehidupan yang baik. Maka mudah-mudahan kita punya masa depan. Masa depan kita itu esok lusa kita harus hidup yang lebih baik. Walanadziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan Allah akan membalas dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Nah, ini yang pertama, mudah-mudahan masa depan kita tetap akan semakin baik. Makanya kasih target ya. Kasih target nih, tahun depan pengajian Ahsanul Mahmudah dapat apa? Kitanya bisa hafal surat apa? Tahun depan kita paham apa? Harus ada target biar jelas kajiannya. Ini kadangkala nggak ada targetnya, yang penting ngaji, nggak ada target minimal. Targetnya itu kita lebih baik hidupnya. Semoga Allah mudahkan. Minimal kalau masuk masjid sudah benar-benar Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Data di masuk lupa ya, masuk weh. Tiba-tiba udah duduk weh. Allahumma ftahlinya lupa, dan ada yang lupa. Alhamdulillah kita sudah pakai MC mulai. Mari kita mulai acara ini dengan mengucapkan Bismillahnya sudah selesai, tapi suka lupa seperti anak-anak belajar di sekolah. Istidadan, salaman, doaan. Ngadoa tuh tadi. Tuh, nggak ngadoa. Terus kenapa nggak ngadoa? Disatuin ya tadi yang subuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wa amalan. Luar biasa. Dan itu teh seharian udah dibaca nanti dari subuh. Bener loh, itu dibaca dari subuh, dan memang itu yang tidak boleh ditinggalkan setelah wirid subuh. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang manfaat. Seharian kita minta ilmu yang manfaat, selesai sudah. Keren ya. Itu mah terserah masing-masing, nanti ditanya sama Allah. Kenapa nggak berdoa sekarang? Sudah tadi habis subuh. Yang kedua apa? Meminta rizki yang baik. Dan yang ketiganya meminta amal kita diterima menjadi amalan makbulan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan selesai kan? Makanya kita nggak tambah lagi yang barusan mau ngaji. Mari kita mulai acara ini dengan mengucapkan Bismillah. Mari kita berdoa dulu. Robbi habli. Buka deh Pak. Saralah wae. Asa sering tenu ieu teh. Asy-Syu'ara 83. Asy-Syu'ara 26. Ayo kita belajar ngadoain untuk kita dapat ilmu. Robbi habli minas solihin. Kamana wae nya itu 83. Jadi orang teh ngaji, anu ngajina orang anu soleh budak.
Iya teh kumaha? Allahu Akbar. Ampuni mereka ya Allah. Ampuni kita. Nih teman-teman. Nih. Nih hafalkeun ya. Ini Asy-Syu'ara nih 83. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis solihin. Nabi Ibrahim berdoa, wahai Tuhanku berikanlah kepadaku hukum, ilmu dan hikmah. Ini mintanya bukan hanya ilmu teman-teman. Kalau ilmu harus ditambah apa? Rabbi zidni, harus ditambah apa? Warzuqni fahman. Karena ada ilmu yang tidak dipahami. Maka kalau mintanya ini hikmah, Rabbi habli hukma, ya Allah berikanlah kepadaku apa? Hukum tuh. Hukum itu di dalamnya ada ilmu dan hikmah. Nanti yang dimaksud ini adalah Quran. Biar teman-teman saat mendengarkan Quran jadi faham, kemudian bisa mengajarkan dan mengamalkan. Nah ini nih, Rabbi habli hukma wa alhiqni bisolihin. Sebelum anak soleh, siapa dulu yang harus soleh? Iya atuh sok ini gaskeun doa ini. Rabbi habli hukma wa alhiqni bisolihin. Sok rada kagok ya. Baru setelah itu Rabbi habli, tuh update atau ini screenshot. Udah? Tuh, ini yang pertama. Hidup kita lebih baik minimal ini atau berdoa ya. Dan kalau sudah selesai kajian mah sudah biasa kita tutup dengan majelis kan sudah. Ini sebelumnya nih Rabbi habli hukma wa alhiqni bisolihin. Yang kedua, tatap masa depan kita. Apa masa depan kita? Menjadi orang yang beruntung, jangan rugi terus, kita harus beruntung. Siapakah yang beruntung? Surat Al-Qasas 67. Waman fa'amma man taba, kalau orang sudah taubat, wa amana, terus beriman, wa milas sholiha, kemudian beramal soleh. Taubat itu bukan berhenti, tapi setelah taubat dia harus beriman dan beramal soleh lagi. Fa'asa ayyakuna minal muflihin, maka mudah-mudahan orang ini termasuk orang-orang yang beruntung. Inilah masa depan kita. Berhenti, sesali, ganti, dan gantinya adalah dengan amal saleh. Punten teman-teman dari tadi ya, amal soleh mah itu harus disertai dengan iman. Iman harus disertai dengan amal soleh. Jadi tidak mungkin iman doang tanpa amal soleh, karena akan masuk neraka. Tapi masuk nerakanya orang beriman itu tetap akan diangkat ke surga. Hanya kemudian sayang banget, yang paling sayang adalah yang tadi sudah iman beramal soleh tapi menyakiti orang lain sehingga tidak jadi masuk tapi masuk. Mudah-mudahan kita terhindar dari itu. Minal muflihin, orang-orang yang beruntung. Poin beruntung itu teman-teman, hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Bulan ini lebih baik daripada bulan kemarin. Tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Maka itulah orang-orang yang, kalau yang sama saja hari ini dengan kemarin merugi. Kalau lebih buruk dilaknat ya. Dan kalau dilaknat itu celaka. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang ini. Inilah masa depan kita, tenang. Hari ini tidak beruntung, ada besok. Besok tidak beruntung, ada besoknya lagi. Besoknya lagi tidak beruntung, ada besoknya lagi. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya masih dibaca yang itu. Yang pelajaran kita yang waktu itu. Lupa lagi. Bagus. Biar diingatkan lagi maksudnya. Yang itu, yang doanya Imam Bukhari itu, Nabi mengajarkan sebuah doa, dan doa ini keren banget. Allahumma aksir mali, ya Allah perbanyaklah hartaku. Masih ingat? Wa waladi, dan anakku. Wa barikli fima atoitani, berkahilah hidupku dari semua yang kau berikan kepadaku. Lupa lagi. Wa atil hayati ala taatika, panjangkan usiaku dalam taat kepadamu. Oh, aya deui nu anyar. Oh, yang barusan juga baru dihafalkeun ya. Ya Allah, baru juga yang barusan hafal, yang itu udah lupa lagi. Kayak Ari hilap ti saha? Lupa dari siapa lupa? Habib Yusuf 42 ngaku-ngaku nuduh ka Allah. Surat Yusuf surat 12.
12. Nah, 42. 42. Wa qala lil ladzi dhanna annahu najim minhum adhkurni inda rabbik fa ansahu syaitan. Jadi lupa jadi kita sampai lupa doa karena makanya kita nggak pernah dihalangin ke pengajiannya, datang semua ke pengajiannya, tapi dibikin lupa oleh setan. Lupa keluar rumahnya berdoa, lupa masuk masjidnya berdoa, lupa mulai pengajiannya berdoa, lupa selesai pengajiannya berdoa, dan lupa ujungnya mengamalkannya. Makanya selesai pengajian, makanya barho itu jangan dibiasakan tuh, bubar. Dari siapa itu? Tuh, jadi kita teh udah ngajinya karena Allah, keluarnya. Kemudian sholat nih, kalau sholat kan uzkur kaza begitu kan? Jadi saat sholat itu ada setan yang khusus menggoda kita supaya ingat kesini, berarti lupa kepada Allahnya kan? Berarti memang lupa itu dibuat oleh lupa rokaat, lupa bacaan gitu. Makanya dulu pas beres sholat kan, yang harusnya 4 rokaat jadi 5 rokaat. Assalamualaikum, yang di belakang langsung komen, tah gitu jadi ustadz teh ulah bener wae. Itu komentarnya memotivasi itu. Tah gitu cina jadi ustadz ulah bener wae. Kan setiap ngaimaman taraweh bener terus. Yang kemarin malah salah, dari 4 jadi 5. Wah, luar biasa. Dan itu dilupakan oleh, dan semasjid digoda oleh, luar biasa. Jadi memang setan gak menghalangi kita ke sini. Hal-hal kecil, minumnya kita jadi lupa. Tadinya bismillah jadi lupa bismillahnya. Dan itu biasa ya. Maka berbahagialah kalau pas saya nanya, masih ingat nggak doanya? Lupa Ustadz. Nah itu teh bagi saya bahagia. Kenapa? Mengulang lagi, tidak perlu capek, ilmunya henteu kudu nambahan nu anyar. Aku teh jadi ngeluarkeun teh anu basa eta gitu. Akhirnya iya kan, jadi semangat lagi. Oh ya alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Nih otak saya nggak lelah banget gitu, nggak harus ngasih yang baru-baru ya Allah, yang lama lagi, bersyukur lagi, dapat pahala lagi gitu. Siap ya? Allahumma akthir mali wa waladi. Ya Allah, perbanyaklah hartaku dan anakku. Wa barikli fima a'toitani. Ya Allah, berkahilah aku atas apa yang Kau berikan kepadaku. Wa atil hayati ala ta'atika. Ya Allah, panjangkan usiaku atas taat kepadamu. Wa ahsin amali. Ya Allah, perbaiki amalku. Waghfirli, ampuni aku. Ini doa diajarkan oleh Nabi kepada Anas bin Malik, kepada para sahabat. Bisa diganti domirnya kalau untuk kita, Allahumma aksir malana wa waladana wa barik lana fima a'toitana wa atil hayatana ala ta'atika wa ahsin amalana waghfir lana, untuk kita. Kalau untuk yang lain, dia Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'toitahu wa atil hayatahu ala ta'atika wa ahsin amalahu waghfir lahu. Udah direkam, sok apalkan. Nanti lupa lagi ya, biar ada kesempatan lagi mengulang. Jangan, aku macam kenapa Ustaz cepet lupanya, dosa wae. Ada yang lupa bukan karena dosa, bukan. Terus karena apa? Karena digoda tadi oleh setan. Udah we, tenang, semangat terus. Ustaz Abi ngapalkan Quran teh apal-apal. Kewajibannya juga menghafal, bukan hafal. Hafal mah bonus. Sok pengajian ini wajib hafal atau pengajiannya? Tuh, jadi berbahagialah kalau pengajian, karena itulah kewajibannya. Tuntas kewajibannya walaupun tidak hafal, karena hafal bukan kewajibannya. Coba kalau ada aturan dari Nabi, silahkan tolabul ilmi man salaka tariqon yaltamisu fi ilman thumma hafidhon lahu. Oh, komo mun aya eta. Wajib mencari ilmu dan harus menghafalnya. Hese.
sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah, baru Allah mudahkan dia masuk. Untung tuh pakai ngapalkeun. Makanya yang wajibnya apa kesini? Ngajinya. Ya alhamdulillah ya Allah, aku mah nggak hafal-hafal karena pengajian mah bukan untuk hafal. Setiap pengajian jadi hafal, kebayang ngaji teh eureun. Tek datang ke sini udah hafal. Datang ke sini udah hafal. Terus nanya dulu, "Ustaz, apa ngajinya?" "Ini udah hafal." Jadi ustaz kabeh. Jadi punten pengajian niatnya mau jadi ustaz, jadi kiai, semuanya jadi kiai, jadi ustaz. Masya Allah. Kayak gimana itu? Udah berbahagialah di posisinya masing-masing. Ustaz semuanya nanti susah. Nah ini yang kedua. Yang ketiga, masa depan kita itu bahagia. Insya Allah semuanya dibahagiakan. Dan di sini ciri bahagia apa nih Pak Fajar nih? Bahagia itu ini nih, dua nih. Innalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Wa amilus shalihat, mereka beramal. Wa aqamus salat, dan mendekatkan. Wa atau zakat, menunaikan zakat. Lahum ajruhum inda rabbihim, bagi mereka pahala di sisi. Dan yang paling penting ujungnya inilah kebahagiaan kalau mereka sudah beramal soleh, solat, zakat. Bagi mereka wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, mereka tidak bersedih hati, mereka tidak takut khawatir, dan mereka tidak bersedih hati. Bahagia itu tidak banyak khawatir, tidak banyak bahkan di sini mah tidak pakai banyak-banyak ya, tapi tidak khawatir dan tidak. Maka itulah bahagia kita. Datang ke sini tidak khawatir tentang pekerjaan, datang ke sini tidak khawatir tentang rumah, itu bahagia banget. Tak dijauhi orang, tenang karena akan ada yang mendekat. Didekati orang, tenang, dan nanti juga akan menjauh. Kumaha gitu ya. Pokoknya mah tidak khawatir we. Dan inilah yang kemudian dititipkan ya oleh Allah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu sampai tidak pernah ada khawatir, tidak ada pernah sedihnya itu karena memang dipandu oleh Quran itu. Surat itu Al-Baqarah 38 kan sudah hafal semuanya. Yakin saya hafal itu semuanya. Tungguin sampai hafal ya, saya bacakan dan nanti bentar lagi hafal. Qulnah bitu minha jami'a fa imma ya'tiyanakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim. Benar kan? Hafal kan? Keren ya? Sebenarnya kalau dipandu teman-teman tuh hafal Quran semuanya. Asal ada pemandunya itu hafal. Tergantung yang mandu itu. Iya nanti. Iya, dan itu keren, kalimat itu kayak mendarah daging ya. Padahal kita nggak pernah tahu tuh tempatnya di mana. Fala khaufun alaihim. Itu otomatis loh, kapan kita hafalnya itu? Ada yang pernah tahu nggak itu kapan hafalnya? Coba. Aku mah tahun 2015 misalnya teh. Ada yang tahu nggak? Itu nggak ada. Ada yang pernah ingat nggak ngapalinnya kayak gimana? Bahagialah kita. Keren nggak? Hafal Quran tidak sengaja. Yang kan berarti nu bieu teh hafal Quran tersengaja eta teh. Jol apal tapi tidak pernah tahu cara ngapalkeun anak iraha, kapan hafalnya, gurunya siapa, tapi tiba-tiba kalau ada yang minta diteruskan fala khaufun alaihim. Seotomatis itukah kita? Keren ya. Sama seperti innalillahi wa inna ilaihi. Kalau itu kan umum. Yang ini enggak umum loh sebenarnya. Fala khaufun alaihim walahum. Disimpulkanlah oleh para ulama, kenapa kalimat ini sering kita sambungkan dan lancar, karena sebenarnya manusia fokus bahagia semuanya. Dan memang semuanya sudah tahu rumus bahagia itu tidak khawatir dan tidak sedih. Dan insya Allah semuanya juga tidak punya kekhawatiran dan kesedihan. Benar. Ayatnya benar. Sedih tidaknya? Tergantung masing-masing. Ada yang kesini sedih, menghilangkan kesedihan, makanya pengajian. Ada yang khawatir, menghilangkan kekhawatiran, makanya pengajian. Karena kalau yang tidak khawatir, tidak sedih, nggak ngaji. Mungkin. Nah itu ya bahagia nih. Maka mudah-mudahan ini masa depan kita. Besok lusa insya Allah kita bahagia. Kalau hari ini belum bahagia, besok lagi belum, besok lagi belum, besok lagi insya Allah. Semoga Allah bahagiakan kita. Ada titik nanti di mana kita tidak khawatir dan tidak sedih. Makanya Nabi pernah lihat orang di masjid kan? Terus ditanya, kamu kenapa di masjid wae? Banyak masalah. Kamu kenapa di masjid wae? Banyak hutang. Tuh kan? Jadi kalau ada yang pengajian teh lagi apa? Tuh lagi banyak ketakutan dan kesedihan. Itu teh di zaman Nabi. Sampai ditanya oleh Nabi, kamu mau enggak diajarin satu doa supaya hilang sedihmu, hilang khawatirmu, hilang semua galaumu? Iya Nabi.
Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal azzi wal kasali wa a'udzubika minal bukhli wal jubni wa a'udzubika min galabatid daini wa qahrir rijal. Kenapa dainnya panjang? Itu masalahnya. Hutangnya berarti. Atau lagi malas, Allahumma inni a'udzubika minal kasal. Ya Allah, berarti malasnya masalahnya. Atau misalnya apa yang sedang bermasalahnya, qahrir rijal. Nih aku teh kenapa ini punya teman tuh selama berteman sama dia, kenapa sih ya Allah dia teh minta ditraktir terus ya Allah, qahrir rijal, qahrir rijal, qahrir rijal ya Allah. Kenapa sih dia teh terus-terusan minta ditraktir gitu? Sesekali atuh traktir, misal traktor misal boleh. Ya itu teman-teman ya. Ternyata diajarkan oleh Nabi, hilangkah masalahnya? Hilangkah hutangnya? Hilang. Tapi setelah keluar dari masjid. Berarti yang galau memang diprediksi yang ke masjid itu orang-orang yang beriman. Kenapa jadi galau? Beriman. Ayatnya sudah pada hafal kan? At-Taubah 18. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil. Jadi yang memamurkan masjid tidak ada lagi kecuali orang-orang yang jadi galau. Jangan, itu suudon ya. Jadi yang ke masjid itu bukan orang-orang galau, bukan, tapi orang-orang beriman. Itu mah tadi ada kisah bahwa Nabi bertanya sama orang yang diam terus di masjid, ditanya, kamu kenapa? Punya masalah. Nah, makanya yang ke masjid adalah orang-orang yang beriman. Awas, jadi karena masalah dewa ya. Betul, diam terus, galau terus ya. Kita cek yang ini nih gerak supaya yang galau-galau wae teh baca gerak ayat nu ieu. Kalau galau wae Pak Apip cari, Pak Apip moal di bejaan ayat sabaraha surat naon, cari itu. Biar keren coba. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nah habis ayat itu ya Al-Anbiya ayat cari pan aya ayat hiji dua tilu sok weh. Ada perum-perum dia. Allah. Ada la ilaha illa anta. Ayat berapa? 87. Al-Anbiya. Nah ini. Nah. 87. Kalau orang sedang galau, banyak masalah, banyak pikiran, coba baca ini. Da orang teh lupa ayat 80 berapa? 88-nya. Jadi 87 dulu. Nah, kenapa harus baca itu? Mereka teh lupa ayat 88-nya. Nah, 87 tah. La ilaha illa subhanaka inni kuntu minadz. Kan bacaannya ini ya, sudah tahu semuanya. Ayat 88-nya. Nah, kalau sudah baca itu bakal begini. Apa? Fastajabna lahu, maka kami akan lihat dulu gerak ke atas lagi, punten. Balik lagi bentar ya. Ini apa coba doanya? La ilaha illa. Ini minta apa gitu? Ari la ilaha illa anta minta apa? Enggak minta apa-apa kan? Subhanaka minta apa? Enggak minta apa-apa. Ini kuntu minadz zalimin minta apa? Enggak apa-apa ya. Sok dicek. Ini teh enggak ada minta apa-apa, biar kita tahu yang namanya doa itu tidak selamanya minta. Masih ingat? Doa teh tidak selamanya minta. Salat doa bukan? Doa dari awal sampai akhir doa bukan? Apakah Allahu Akbar doa? Doa, tapi bukan meminta. Karena doa tidak selamanya. Tapi doa itu ada dua artinya. Satu meminta, dua memuji. Kalau ini apa? Memuji. Ini teh sanain namanya. Tapi di bawahnya lihat, doa bukan? Terjemahnya tuh. Kami lalu mengabulkan doanya. Padahal kalimatnya bukan doa yang meminta, tapi doanya memuji. Punten maksudnya gini, kalau kita malu meminta sama Allah atas dosa-dosa kita, puji saja Allah. Allah tahu kebutuhan kita apa. Makanya kalau orang sedang galau segalau-galaunya, punya masalah berat seperti Nabi Yunus teh masuk ikan paus poek teu. Eta pausnya di atas ke bawah. Makin gelap tidak?
Datanglah waktu malam, tambah gelap. Tilu tah gelap nage. Gelap ikannya, gelap lautnya, gelap malamnya. 3 lapis kegelapan. Maka kalau galau sudah kegalau-galaunya, tak ini baca we. La ilaha illa. Apa yang terjadi tah? Pastajabna lahu, maka kami akan mengabulkannya. Lebih dari itu, wa najainahu, orang itu akan diapa? Ditolong, diselamatkan oleh Allah minal gomi, dari apa? Gomi, kedukaan, kesesalan, kegalauan, pokoknya mah diselamatkan oleh Allah. Ujungnya wa kadzalika nunjil mukminin. Begitulah Allah menyelamatkan orang-orang yang beriman. Punten ya, yuk yang banyak sedang galaunya, iya we kalimat nate. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Silahkan dibulak-balik itu, nanti Allah akan selamatkan kita, akan Allah kabulkan, akan selamatkan dari kegundah gulanaan kita. Baca ini doang. Cuman kita mah kadangkala nggak bertemu dengan kalimat ini seharian teh kadangkala. Nah, hanya asa acan maca la ilaha illa anta ini teh. Kadangkala teman-teman. Maka ini keren sebenarnya. Maka ternyata kebahagiaan kita diantaranya adalah saat hilang kegalauan. Salah satu penghilang kegalauannya selain doa yang tadi diajarkan nih kalimat ini. Lanjut lagi. Tatap masa depan kita. Yang terakhir masa depan kita adalah surga. Bunda pernah lihat suami tapi nggak ada pulunganan gitu? Atau ayah gitu lihat istri ini udah makin tua gitu, apa gitu ya, ini teh udah makin tua, makin cerewet, pelupa, sudah banyak pikunnya. Masya Allah bun, ayah, inilah masa depan kita. Jangan lihat yang sekarang terlihat, tapi bayangkan dia akan menjadi istri kita di surga. Begitulah siapa saat Sayyidah Hafsah dipulangkan oleh Nabi ke rumahnya Umar bin Khattab, datang malaikat kemudian berkata kepada Nabi, farojiha Muhammad, rujuk lagi dengan Hafsah, fa innaha qawamah sawamah wa zaujutuka fil jannah. Balik lagi bawa Hafsah karena dia adalah orang yang tidak meninggalkan sholat malam, tidak meninggalkan saum sunat, dan akan menjadi istrimu di surga. Tuh, jadi ayah teh lihat yang sekarang teh ngebayangin yang di mana? Di surga ulah nu ieu. Jadi pas ningali teh ti tukang sing sering nama. Pokoknya mah lihat yang ini, Masya Allah, ini teh bunda teh nanti akan cantik lagi, balik lagi ke usia muda, nanti akan jadi istri aku di surga. Itulah. Aku teh menatap jauh ke depan, sing jauh kali itu. Menatap jauh ke depan jadi nu itu nu katinggalin ayo. Ini masa depan ya. Masya Allah bunda juga begitu kan, lihat suami beki leles ya nama. Dulu mah cangkreng kulitnya, sekarang mah udah para reot. Giginya dulu mah bilang sayang teh huruf fa teh nyambung, serang mah fa gitu ya. Masya Allah luar biasa. Tapi bunda teh membayangkannya apa yang ini nanti jadi suamiku di mana? Tuh masa depan kita tuh ayatnya ini nih, Anisa. Anisa teh apa artinya? Wanita, perempuan. Jadi yang masuk surga adalah orang beriman. Eta ayatna tingali. Ya ka mana wae ya teh ya beki putihnya teh orang kajebak. Anisa, iya ini teh surat Anisa ayat 57. Jadi masuk surga, siapa yang masuk surga? Anisa, perempuan. Bukan, jauh baca ayatnya. Walladzina amanu, orang-orang yang jadi yang ke surga teh siapa? Yang beriman, laki-laki perempuan. Pan di atas laki-laki dan perempuan bunda, bukan hanya perempuan di aku wae. Dari tadi rumusnya laki-laki masalah wae jadi kana neraka gitu. Wa amilus salihat, dan beramal saleh, sanudkhiluhum jannat, maka mereka akan dimasukkan ke dalam surga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, selamanya di dalam surga, abadan, selama-lamanya. Lahum fiha azwaj, bagi mereka adalah pasangan ya. Pasangan istri eta teh mutahharoh yang suci. Jadi nanti itu kita dapat
pasangan. Tapi di sini azwaj, pasangan yang beriman semuanya, yang disucikan semuanya. Kalau mutahharoh itu bagian dari bukan satu tapi banyak pasangan-pasangan. Maka nanti laki-laki mendapatkan pasangan banyak sekali ya. Wa nudkhiluhum dhillan dhalila, maka mereka akan memasukkan, Allah akan memasukkan mereka ke dalam tempat yang teduh lagi nyaman. Insyaallah ya. Masa depan kita paling ujung adalah surga. Dan surga kita adalah surga apa? 4, bebas, mau firdaus mau yang mana, ada 4. Setiap orang masuk surga minimal berapa? 4. Seperti di surat Ar-Rahman, masih ingat? Alhamdulillah. Ayat masih ingat. Tapi jangan ingat biar saya dapat pahala lagi. Jangan ingat, ayo. Surat Ar-Rahman ayat 46 ya. Yang 46 yang ini. Waliman khafa maqama rabbih jannatan, yang takut kepada Allah mendapatkan 2 surga. Dibahas 2 surga, datang lagi 62. Di 62 ma wa min dunihima jannatan, dari yang 2 tadi dikasih lagi 2 surga yang lain. Jadi berapa? Tuh, 1 firdaus, 2 Aden bersama dengan keluarga, 3 Naim, yaitu yang berlomba-lomba dalam kebaikan mendekatkan diri kepada Allah, yang 4 Darussalam. Mudah-mudahan ya semuanya mendapatkan minimal 4 dari berapa? 8. Jadi dari 8 teh dapat setengahnya. Kita mau berjumpa di mana nanti? Di Firdaus, bangga. Atau di Aden? Boleh. Mau di Darussalam? Syaratnya cuma 1, mati dulu ya. Lanjut Pak, titip. Sekarang titip nih, titip dulu. Titip didoakan. Kita teh ini ketemu nih sama teman-teman, perbanyak nitip ya. Bismillah. Teteh eka mana? Abi teh bade ka Singapura, titipnya justip eta mah. Boleh nggak sih titip itu? Boleh banget, boleh banget. Tapi titipnya apa? Doa. Yang ke Singapura sedang bepergian bukan? Musafir. Doanya diijabah tidak? Eta. Ieu mah justipna teh kana kue doa. Punten, kita mah yang sering titip doa itu ke Mekah doang ya. Ibadah haji umroh ya. Padahal mah bukan. Yang safar. Kalau dari rumah ke sini safar enggak? Ya udah tuh, misalnya suaminya berangkat atau istrinya berangkat, Bun mau kemana Bun? Mau pengajian. Ih Masya Allah, doain aku ya. Berarti yang safar dia mendoakan yang mukim, didoakan. Ya Allah, mudah-mudahan suami saya teh nanti mah tidak meminta didoakan tapi ikut membersamai aku. Kan bisa gitu doanya ya. Bebas, pokoknya nama kita sedang safar gitu. Nah maka di sini lihat titip doa. 1, ke siapa nitip doa? Ke orang Islam siapapun, Muslim. Dan mudah-mudahan ya kita teh saling ingat Pak. Saya ingat ke Bapak Ibu mendoakan, ya Allah mudah-mudahan jamaah Sulmah Muda gini gitu. Kenapa? Karena dakwatul mar'il muslim li akhihi bidhahril ghaibi mustajabatun. Kalau seseorang yang Islam dengan Islam saling mendoakan bidhahril ghaib tanpa diketahui, maka mustajabatun itu lebih diijabah, mustajab, terkabulkan. Kenapa? Indaro sihi malakun, karena di sisinya ada siapa? Malaikat muwakkalun yang bertugas mengaminkan. Kullama da'a li akhihi bi khairin, setiap seseorang muslim mendoakan seseorang kebaikan yang muslim lagi, qalal malakul muwakkal, maka nanti malaikat akan mengatakan amin walaka bimislin, dan bagimu juga sama. Jadi malaikat ini ngomongnya gini, amin walaka bimislin. Kalau saya mendoakan, ya Allah mudah-mudahan saudara saya yang sedang di asrama muda misalnya dari kejauhan sehat, maka kata malaikat, amin mereka sehat walaka bimislin, dan kamu juga sehat gitu. Lihat, berarti doa itu kembali ke, maka hati-hatilah kata Nabi di hadis ini, berdoalah yang baik-baik saja karena semuanya pun akan diaminkan malaikat dan kembali kepada kita. Ya Allah sing soleh balik, ya Allah luaskan rizkinya balik gitu. Jadi bagaimana cara supaya kita diaminkan, didoakan malaikat? Bagaimana caranya? Doakan muslim yang lain. Tiba-tiba kita teh lihat orang ya, lihat saya misalnya teh, terus itu teh Ustadz ya jauh, langsung doain sing salamet, ya Allah luas rizkinya.
sing salamet, luas rizkinya, istiqomah di jalannya terus gitu ya. Eka mananya? Kalah eka mana? Doakeun. Nah, nya cenah pan jadwalna ka Ahsanul Mahmudana mobilna ka ditu. Keun bae atuh. Doakeun, siap? Jadi minta didoakan titip ke siapa? Muslim dengan muslim. Yang kedua, kesiapan titip doa. Salah sudah awatin la turadu da'watul walid, kepada orang tua. Jangan pernah lupa doa. Terus minta titip doa ke siapa? Orang tua. Walaupun orang tua mah enggak dititipin juga mendoakan, tapi punten dengan minta lagi itu double, kita teh akan dapat kebaikan lagi. Yang ketiga apa? Dakwatus shaim, orang yang saum. Nih punten bunda-bunda, kalau ada acara hari Senin atau Kamis kan bagian puasa, terus ngaliwat, terus tiba-tiba dia datang, terus aku mah lagi saumnya untuk makan, penghargaan kamu mah buka tuh, aku tuh udah capek masak. Punten, kalau yang tahu hadis ini mah gini, teteh saum, iya ya udah ya, doain kami mudah-mudahan besok mah kami Senin Kamis teh bisa saum. Terus gini punten, teteh mau buka sama apa biar aku teh tetap dapat kebaikan, kan enakeun ngobrol teh. Iya makalah kak buka penghargaan. Ya kan bisa, atau enggak begitu juga. Itu mah konsepnya siapa? Abu Darda dengan siapa? Salman Al-Farisi. Masalahnya yang saum bukan Salmannya, tapi Abu Dardanya. Abu Darda yang punya rumah, yang punya rumahnya saum, yang nyuguhinnya yang saum. Terus kata Salman, aku mah enggak akan makan kalau kamu tidak makan, tidak buka gitu. Urang mah panti balik anu nyuguhan panti puasa. Yang disuguhannya yang puasa. Ya udah, wah ini teh kesempatan. Barang siapa yang ngasih buka kepada yang saum mendapatkan pahala saum. Jadi kesempatan, satu ngasih pahala, yang kedua minta doa. Siap? Oke mataros, siapa yang saum hari ini? Japrikeun. Siapa yang saum laporan ke aku. Ngaracung teteh doakeun aku tuh saim ya. Pernah gitu kita kalau melihat yang saum teh pahalaeun pipahalaeun gitu, doanya jadi mustajab gitu. Kita mah inget nanti kadangkala kepada orang tua kepada yang saum sina buka, kepada yang musafir menang oleh-oleh, oleh-oleh. Enggak gitu. Watul musafir, yang musafir teh kita ingatnya doanya mustajab. Makanya kita minta, teteh lagi musafir ya, iya, doain aku ya, tolong doain aku ya. Keren tuh. Kita nggak tahu mana yang lebih dulu diijabah oleh Allah doanya. Apakah doa kita atau doa orang lain ya. Nah ini titip doa. Yang ketiga, ittaqi da'watal madlum fa innahu laisa bainallahu hijabun. Takutlah kepada orang yang terdolimi karena doanya hijabah. Jadi kalau ada yang terdolimi teh nih, yang terdolimi teh kan bunda-bunda masuk banyak anu datang curhat. Teteh aku mau curhat, kunaon? Salaki abdi. Tah langsung, wah terbuka kita teh. Nah ini doanya diijabah nih. Aku mau mendengar. Ya doa saya yang paling 5 menit lagi ya. Musafir segana ya, yang jauh nih udah berdoa, ya Allah ini teh can beres-beres. Jaba ieu mah teh istirahat. Burukeun ya Allah, pareumkeun. Aduh suudon eta teh ya. Habis baterainya. Ternyata yang doli. Makanya bunda punten, kalau ada yang curhat siap-siap, bukan siap ingin dengar ceritanya, bukan. Enggak penting eta mah. Dan dia cerita juga enggak nyari solusi, enggak. Jangan kita merasa hebat, dia teh percaya sama aku, biar aku ngasih solusi. Enggak, dia mah cuman ingin didengerin doang. Yang paling pentingnya berarti kita tahu dia teh sedang terdolimi. Udah we rada berbisik, teteh yang sabar ya. Doain aku, teh ujungnya mah. Termasuk punten yang terdoliminya siapa? Orang tua. Orang tua kalau tidak diikuti oleh anaknya, terdolimi enggak orang tuanya? Nyuruh tapi anaknya enggak mau taat, terdolimi enggak? Double tah, orang tua ke anak dan terdolimi. Maka jangan ngomong keliru, orang tua jangan ngomong salah, yang baik-baik aja ya. Kamu belajar ya nak, kamu pasti bisa. Enggak, aku mah bodoh, cek anaknya. Maka kita tetap ngobrol, enggak sayang, kamu teh pinter banget, insya Allah dimudahkan sama Allah, biar ikhtiar lagi nanti pasti dimudahkan kok, ada jalannya. Tetap begitu ngomongnya. Tapi kalau begini, enggak mau, aku mah ke kedokteran mah hese, otak aku tuh sampai bener maneh mah. Moal nepi otakna kana kedokteran mah.
jika bapak teh kan parah ya, harusnya nggak gitu ngomongnya, tapi harusnya kan masya Allah, iya nak, masya Allah, insya Allah Allah mudahkan, besok lusa insya Allah dimudahkan, tenang aja, kita itu dimudahkan sama Allah, Allah yang maha kuatnya, maha berdayanya, la haula wala quwata illa billah, insya Allah dimudahkan, pasti kamu jadi. Itu ngomongnya yang baik-baik, udah mah terdolimi, orang tua lagi, wah mantap, orang tuanya lagi sapar, triple. Ya lagi sapar, orang tua terdolimi, sempurna. Saparna teh puasa. Dari Bandung ke sini ke Tasik, sampurna opat. Makanya itu hati-hati. Kadang-kadang ada doa yang cepet nembus, dan itu karena posisi-posisi itu. Yang paling nih terakhir nih, dakwatul madlum mustajabatun wa inkana fajron. Orang yang terdolimi itu doanya tetap mustajab walaupun fajiron. Fajiron itu apa? Orang yang durhaka, orang yang jahat sekalipun. Fafujuru ala nafsihi, dia itu pajar. Bukan pajar ini mah, pujur. Beda. Pujur mah durhaka. Pajar itu terbit menyingsing. Kalau ini fujur. Fujur itu durhaka, beda, bahasa Arab mawas. Jadi salah nyebut pujur, durhaka, fajar. Jadi orang yang sekalipun berbuat dosa asal terdolimi, doanya apa? Hati-hati. Kan bae si eta mah pendosa dihina ge teu nanaon. Dolim kita ke dia. Terus dia tiba-tiba mendoakan kita, diijabah sama Allah. Ya, terakhir. Udah lama ini pareum deui sagedeng dia. Udah ya, ini terakhir nih. Tetap istiqomah. Ini perintah istiqomahnya dan ini buah dari istiqomah. Kalau ayat yang menyebabkan Nabi beruban, surat Hud ayat 112 ini ya. Pastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Ayat inilah yang menyebabkan Nabi beruban, karena memang istiqomah bukan urusan mudah tapi urusan yang sangat berat, dan ternyata ini langsung oleh Allah hitobia kepada Nabi Muhammad. Hei Muhammad, istiqomahlah seperti yang aku perintahkan kepadamu, langsung gitu. Wala tatghaw, bersama orang yang bertobat bersamamu, dan janganlah melampaui batas. Nah, jadi ini perintah istiqomahnya. Mudah-mudahan kita semua istiqomah. Jangan alasan gini, itu mah Nabi atau istiqomah teh. Tuh ayat berapa? Fusilat ayat 6 ya. Di situ Allah sampaikan Nabi Muhammad itu manusia sama seperti kita, biar kita tidak alasan terus itu mah Nabi, itu mah Nabi. Nabi G ngasih contoh kepada kita bisa istiqomah. Jadi kita pun pasti bisa istiqomah. Dan buahnya ini kalau sudah istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah, punten, malaikat turun kemudian berbisik kepada kita, ala takhofu, jangan khawatir, wala tahzanu, jangan bersedih, wa absyiru bil jannah, kamu akan dapat. Pernah enggak ngedengar bisikan itu? Kalau kita pernah mendengar bisikan itu, jadi semangat, kita yakin bahwa kita itu tidak boleh khawatir, tidak boleh sedih, dan yakin ini pisurgaeun itu sebenarnya sedang dibisiki oleh malaikat. Karena di kita itu kan kalau tidak dibisiki setan, maka mudah-mudahan kita yang istiqomah selalu begitu. Kenapa sih kita datang terus? Karena bisikannya gini, surga, surga, surga. Gak apa-apa kok, jangan sedih, jangan khawatir, berangkat aja, buatmu surga. Itu malaikat tuh diutus sama Allah ya. Lebih dari itu, nahnu auliyaukum, kemudian kita diingatkan oleh Allah, Allah lah pelindung kita. Dimanapun kita berada, Allah yang melindungi kita di dunia dan di akhirat. Bagi kita yang sudah istiqomah, apapun yang kita inginkan, Allah berikan semuanya. Selamat kalau sudah istiqomah, tinggal nunggu dijemput husnul khotimah. Inilah agenda kita menggapai husnul khotimah, tutup aib-aib kita dan orang lain, tatap masa depan kita untuk selalu menjadi yang lebih baik. Kemudian kita berusaha menjadi orang yang beruntung, bahagia, dan masuk surga. Termasuk kita sama-sama titip minta didoakan kepada sesama muslim kita, orang tua kita, orang yang di perjalanan, orang yang terzalimi, orang yang saum. Semoga semuanya bisa saling mendoakan. Termasuk yuk kita tetap istiqomah dalam melakukan kebaikan agar berbuah kita husnul khotimah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sepertinya tidak ada, Ustaz. Kita tutup aja ya.